Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Qurai Shihab dalam bukunya Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan halaman 69 menegaskan bahwa Al-Quran telah menceritakan bagaimana kondisi masyarakat dahulu dan pencapaian mereka, seperti dalam bidang pembangunan materi ada Qamat, bidang seni seperti kaum Samud, atau bidang teknologi seperti masyarakat Fir'aun di Mesir. hal itu semua justru hancur bahkan punah disebabkan oleh keruntuhan moral mereka. Dari pernyataan tersebut hadirin dapat difahami bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual suatu bangsa. Kemajuan negara tidak hanya diukur dari materi, melainkan juga kualitas hati penduduk suatu negeri. Sedangkan hati itu urusannya dengan spiritual, bukan finansial. Menurut Badan Pusat Statistika 2022, terdapat 298.281 kasus kriminal pada tahun 2021 di Indonesia. Angka tersebut masih cukup tinggi meskipun sudah turun sebesar 23,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi masih banyak tindak kriminal yang oleh masyarakat tidak dilaporkan ke polisi. Jika sudah demikian, tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki sekaligus memperkuat spiritual masyarakat Indonesia? Untuk itu hadirin, kami berdiri di sini bertiga menjadi satu. Anda yang di sana, kami yang maju membawa gagasan baru, mencerahkan masyarakat dengan ilmu. Dan tema yang akan kami sajikan adalah memperkuat spiritual menuju Indonesia tangguh. Sebagai landasan utama yaitu Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 46 yang akan dibacakan oleh Qori'ah dan Sari tilawah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Fa
في الصدور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa ayat tersebut berisi anjuran untuk bertafakur, melihat jejak-jejak umat terdahulu yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar berjalan saja, tapi ada hal yang tak nampak oleh mata yang harus benar-benar diteliti, dihayati agar memberikan dampak yang membuat hati menjadi terisi dengan iman dan takwa. Disinilah pentingnya membuka hati kita untuk dapat hidup dalam nilai-nilai spiritual, bukan sebatas dimensi material belaka. Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya memberikan nasihat. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudi zalla. Salah satu tanda matinya hati yaitu jika tidak merasa sedih atau susah karena ketinggalan melakukan suatu amal perbuatan baik dan kewajiban, serta tidak menyesal jika telah berbuat dosa atau perbuatan melanggar. Memahami ungkapan tersebut, hadirin, mari kita tanyakan hati ini ketika hilang kesempatan untuk beribadah, apakah hati ini sedih atau justru bahagia? Namun ketika bermaksiat, lalai, apakah ada perasaan menyesal atau biasa-biasa saja? Nah, sebagai contoh, jika bos yang memanggil, dengan spontan kita datang pada saat itu juga. Tatkala kita masuk kantor atau masuk sekolah, kita pun masuk dengan kepala tertunduk, malu dan takut pada atasan. Apakah perasaan seperti ini hadir ketika azan sedang berkumandang? Apakah hati kita gelisah, ingin segera menunaikan panggilan itu? Atau malah sebaliknya, kita tetap saja abai dan seperti tidak mendengarkan seruan itu? Kalau seandainya tidak ada, di mana letaknya Allah dan Muhammad dalam hati kita? Apakah pantas kita menyebut cinta Allah dan Rasulnya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menata hati menjadi sangat penting untuk menjalani kehidupan yang fana ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut yang artinya, ingatlah, dan sesungguhnya di dalam hati itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan bila dia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah kalbu atau hati, mutafakun alaih. hati yang selalu disiram dengan nilai kebaikan akan melahirkan akhlakul karimah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan definisi menarik seputar akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya, apapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan, sekalipun terasa berat namun berbentuk kebaikan, maka seorang muslim yang benar imannya tidak akan pernah menolak hal tersebut. Sebagai contoh, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, maka bagaimanapun kondisinya, baik dia terjatuh, Tersandung batu, dan di perjalanan jauh, maka lisannya tidak akan pernah luput dalam mengucapkan
umatnya. Mari kita simak kisah negeri Saba yang diabadikan dalam Quran Surah Saba ayat 15 yang berbunyi, لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya.